Kami menyampaikan kekecewaan kami atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak. Kok ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar, Pak Menteri. Kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja Pak Menteri ya. Karena kepanikan, Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan. Ya diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, bahkan kader PDIP sangat heran dikarenakan Budi Ari sebelumnya sempat tidak hadir dan membatalkan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR. Apakah ini terkait rekaman bocor akhirnya panik sendiri? Nah, kali ini anggota DPR dari fraksi PDIP banyak yang mencecar Budi Ari terkait Koperasi Merah Putih, bahkan memberikan pesan ke Budi Ari jangan bangunkan banteng tidur akibat menyerang dan memfitnah PDIP. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sebelum ke PLN dan Pertamina Pak, pada kesempatan hari ini di forum rapat terbuka ini kami menyampaikan kekecewaan kami atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak. Sungguh kami sangat kecewa itu Pak, karena soal Koperasi Merah Putih ini sampai detik ini Menteri Koperasi sebagai mitra kerja Komisi 6 sekalipun satu bait kata pun kami belum pernah mendapat penjelasan dari Menteri Koperasi yang bertanggung jawab atas itu Pak. Di tempat ini kami tunggu, saya dengar hari Senin tapi belum ada keputusan yang jelas, karena Selasa kami sudah reses dan tidak ada waktu lagi untuk membahas ini. Tidak ada maksud lain-lain. Jangan lihat baju kami PDI Perjuangan, tapi ketum kami meminta kami untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo agar betul-betul sukses membawa kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga kami tunggu penjelasan dari Menteri Koperasi untuk bagaimana hadir di tempat ini, menjelaskan bagaimana model bisnis dari Koperasi Merah Putih ini, kemudian pendanaan dari mana dan sebagainya, karena tidak ada kata gagal terhadap program ini Pak. Kalau gagal, menghancurkan semua hal yang ada di BUMN dan koperasi begitu Pak. Kemudian kami juga suka atas pernyataan Pak Menteri tadi agar bagaimana koperasi ini juga melakukan pinjam meminjam. Karena mohon maaf ternyata judol berkaitan, tapi tidak terkait yang urusan yang judol berkaitan dengan pinjol. Kenapa orang sampai melakukan pinjol Pak Menteri? Karena ternyata Pak Menteri, orang ini selama ini mau melakukan pinjaman ke bank, walaupun bunganya 6%, ribetnya luar biasa. Aksesibilitasnya susah. Maka kami harap dengan adanya Koperasi Merah Putih memudahkan mereka melakukan pinjaman yang agar mereka juga tidak terjerat namanya pinjol, kemudian terjerat namanya judol begitu. Nah, tapi dalam persoalan ini juga harus hati-hati, jangan sampai regulasinya harus diperjelas. Kami ingin tanya kepada Pak Menteri, kira-kira regulasi yang akan disiapkan oleh Pak Menteri apa untuk bagaimana memitigasi agar selama ini ada koperasi simpan pinjam di desa-desa. Ya. Tapi kan rakyat ini kadang yang nakal tidak mau bayar. Yang kedua, rakyat yang mau bayar, oknum desanya yang nakal, seolah-olah rakyatnya tidak mau bayar tapi duitnya ditirup oleh mereka. Nah, bagaimana regulasi yang akan mengatur soal itu? Termasuk soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami yang terakhir adalah soal mau menanggapi halaman 23. Nah, kami lihat antara tantangan dengan kunci sukses ini masih tidak sinkron begitu. Maka harapan kami perlu ada solusi konkret atas tantangan yang ada. Misalnya Pak Menteri, di poin nomor 5. Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda-beda. Tapi kemudian jawaban di kunci sukses pengelolaan hanya people. Tidak menjelaskan solusinya seperti apa. Maka Pak Menteri, dalam setiap persoalan ini harapan kami perlu ada solusi dan jalan keluarnya seperti apa. Dan sekarang yang sudah berjalan seperti itu, agar kemudian ini bisa menjadi kontrol bagi kami, bagi Kementerian Koperasi, bahwa benar-benar koperasi di desa ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang dicita-citakan oleh Pak Presiden dan Menteri Koperasi. Jadi
Operasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah, ini kalau ini gagal, ya, asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya. Karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa nggak diukur bertahap saja, Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubasir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Berkaitan dengan koperasi, dan yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, itu guys. Juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Barusan saya juga menelpon wartawan yang diancam, yang dibentak-bentak oleh Budiari, yang merupakan sumber dari rekaman yang beredar itu, dan insya Allah beliau akan siap menjadi saksi. Karena beliaulah yang ditelepon oleh Budiari ketika menyampaikan fitnah pencemaran terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak, soal ultimatum PDIP gimana, Pak? Memang harus kita gunakan untuk tujuan itu. Ada penjelasan khusus soal ultimatum PDIP nggak, Pak? Bungkam ini guys, nggak mau jawab guys soal ultimatum dari PDIP. Iya, yuk. Bang, kirim. Begitu, Pak. Koperasi memberi manfaat bagi masyarakat. Apa? Mana sih kita kok kamu? Hei, Pak, yang soal apa? soal pensiunan DWP ini bisa jadi Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih ada program strategis dari sini. Kejar ini guys, tapi nggak mau menjawab guys soal ultimatum dari PDIP guys. Lagi panik ini guys. Makasih. Kelurahan Merah Putih ya. Oke guys, jadi kali ini sepertinya memang Budiari mengalami masalah besar telah memfitnah partai PDIP. Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli secara tegas mengatakan atas desaan masukan dari seluruh kader PDIP yang marah terhadap fitnah yang dilakukan oleh Budiari yang menuduh PDIP adalah otak framing dibalik informasi 50% jatah judul. Maka Partai PDIP bakal melaporkan Budiari ke Bareskrim Polri.
Guntur Romli mengungkapkan pernyataan Budi Ari itu memicu kemarahan di kalangan seluruh kader PDIP. Kuasa hukum PDI Perjuangan Wiradharma Hareva mengatakan 10 kader PDIP Perjuangan akan membuat laporan polisi terkait tuduhan otak dibalik informasi mengenai dugaan penerimaan 50% jatah pengamanan judi online. Guntur juga menjelaskan bila partainya tengah mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang diperlukan untuk melengkapi laporan. Salah satu saksi kunci yang akan dihadirkan ialah wartawan yang disebut Guntur Romli sebagai sumber rekaman yang beredar dan diduga diancam atau dibentak oleh Budi Ari yang mengatakan wartawan tersebut siap menjadi saksi. Jadi menurut kalian gimana guys? Ini adalah mulutmu harimaumu guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.